Hello, saya CH. Selamat menikmati hari ini. Mari kita belajar matematika bersama. Semangat! Halo, selamat menikmati hari ini. Hari ini kita mau belajar tentang faktor persekutuan besar, disingkat FPB, kemudian kelipatan persekutuan kecil, disingkat KPK, kemudian faktorisasi prima, dan contoh penerapan FPB dan KPK dalam kehidupan sehari-hari. Faktor dan kelipatan. Faktor dari 20 adalah 1, 2, 4, 5, 10, dan 20. Kelipatan dari 6 adalah 6, 12, 18, 24, 30, 36, dan seterusnya. Tentukan faktor persekutuan besar dari 24 dan 30. Faktor dari 24 adalah 1, 2, 3, 4, 6, 8, 12, dan 24. Faktor dari 30 adalah 1, 2, 3, 5, 6, 10, 15, dan 30. Faktor persekutuan adalah 1, 2, 3, 6. Faktor persekutuan besar adalah 6. Kemudian tentukan kelipatan persekutuan kecil dari 24 dan 30. Kelipatan dari 24 adalah 24, 48, 72, 96, 120, 144, dan seterusnya. Kelipatan dari 30 adalah 30 tambah 30, 60 tambah 30, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan kecil dari yang sama dari 24 dan dari 30 adalah yang paling kecilnya adalah 120. Kelipatan persekutuan kecil dari 24 dan 30 adalah 120. Kemudian, tentukan faktor persekutuan besar dari 27, 45, dan 63. Faktor dari 27 adalah 1, 3, 9, dan 27. Ini perkalian. 3 kali 9, 1 kali 27 adalah 27. Faktor dari 45 adalah 1, 3, 5, 9, 15, dan 45. Faktor dari 63 adalah 1, 3, 7, 9, 21, dan 63. Persekutuan berarti siapa yang sama? Faktor persekutuannya adalah 1, 3, dan 9. Faktor persekutuan paling besar adalah 9. Contoh soal KPK kecil dari 14, 18, dan 21. Kelipatan dari 14 adalah 14, 28, 42, 56. Kita tambah 14 terus. 70, 84, 98, 112, 126, dan seterusnya. Kelipatan dari 18 adalah 18, 36, 54, 72, 90, 108, 126, dan seterusnya. Kelipatan dari 21 adalah 21, 42, 63, 84, 105, 126, dan seterusnya. Kelipatan persekutuan terkecil di antara tiga ini yang sama, yang paling kecil adalah 126. Cara lain menentukan faktor persekutuan besar, FPB, dan kelipatan persekutuan kecil, KPK, adalah faktorisasi prima. Contoh, tentukan FPB dan KPK dari 20 dan 24 dengan faktorisasi prima. 20 kita faktorkan, yaitu 2 dan 10. Kemudian 10 bisa difaktorkan kembali 2 dan 5.
Berarti yang kita berhenti sampai bilangan prima. Bertanya Pak, adakah bilangan prima yang genap selain 2? Ya, tadi Rina Ai bertanya, apakah ada bilangan prima yang genap selain 2? Jawabannya tidak ada. Bilangan prima yang genap hanya satu-satunya, yaitu 2. 12 bisa difaktorkan, 2 dan 6. Kemudian 6 bisa difaktorkan, 2 dan 3. Sehingga 20 adalah faktorisasi primanya adalah 2 kali 2 kali 5. Ditulis dengan notasi pangkat, 2 pangkat 2 kali 5. 24. 2 kali 2 kali 2 kali 3 ditulis dengan notasi pangkat 2 pangkat 3 kali 3. FPB adalah 2 pangkat 2, yaitu 4. KPK adalah 2 pangkat 3 kali 3 kali 5, yaitu 8 kali 3 kali 5, sama dengan 120. FPB itu faktornya sama. Jadi dari 20 dan 24 kita ambil yang faktornya sama, yaitu 2. Kemudian Pertanyaan kedua Pak. Dari contoh yang diberikan, misal 24. Bapak mulai dari 2 dan 12. Jika saya mulai dari 3 dan 8, apakah jawaban akhir tetap sama Pak? untuk faktor dari 24, jika Rina Ai mau mulai dari 3 dan 8, itu boleh. Hasilnya tetap sama, tidak akan berbeda. Perhatikan contoh 24, 3 dan 8, 8, 2 dan 4, 2, 2. Jadi 24 adalah 3 kali 2 pangkat 3. Sama dengan soal pembahasan yang tadi. Bisa dimengerti ya, Rina? Ambil pangkat yang paling kecil. Kalau KPK, semua faktor dari 20 yaitu 2 dan 5, 24, 2 dan 3 kita ambil. Jadi 2 pangkatnya ambil yang paling besar, 2 pangkat 3, 3-nya kita ambil 3 pangkat 1, dan 5-nya 5 pangkat 1. Contoh berikutnya, tentukan FPB dan KPK dari 30, 45, dan 150 dengan faktorisasi prima. 30 bisa difaktorkan 2 dan 15. 15 kita faktorkan kembali menjadi 3 sama 5. 45, 3, 15. Kemudian 15-nya bisa difaktorkan 3 dan 5. 150, 2 kali 75. 75 bisa difaktorkan 3 dan 25. 25 bisa difaktorkan 5 dan 5. Jadi faktorisasi primanya adalah 30, 2 kali 3 kali 5, 45, 3 kali 3 kali 5. Ditulis dalam bentuk pangkat, 3 pangkat 2 kali 5. 150, 2 kali 3 kali 5 kali 5. Ditulis dalam bentuk eksponen, 2 kali 3 kali 5 pangkat 2. Kita mau cari FPB. FPB faktornya sama dan 5. Ambil pangkat yang paling kecil. Jadi 3 kali 5, yaitu 15. KPK ambil semua faktor. 2 kita ambil, 3 kita ambil, 5 kita ambil. Ambil pangkat yang paling besar. KPK-nya dari 2 kita ambil pangkat 2 pangkat 1. Dari 3 kita ambil pangkat 2. Dari 5 kita ambil pangkat 2. Yaitu 2 kali 3 kuadrat adalah 9, 5 kuadrat adalah 25.
Berarti 2 kali 9 kali 25 adalah 450. Jika ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan pesan di kolom komentar. Terima kasih. Terdapat pita merah yang panjangnya 48 dan pita biru yang panjangnya 54 cm. Potonglah setiap pita tersebut menjadi beberapa bagian yang panjangnya sama tanpa ada pita yang tersisa. Berapakah panjang setiap pita tersebut? Mari kita kerjakan. Karena diminta bilangan yang dapat membagi kedua pita tanpa bersisa, maka bilangan yang ditanya adalah faktor persekutuan besar dari 48 dan 54. 48 kita menggunakan faktorisasi prima, yaitu 2 pangkat 4 kali 3. 54 sama dengan 2 kali 3 pangkat 3. Faktor persekutuan besar, faktornya harus sama, yaitu angka 2 dan angka 3. Ambil pangkat yang paling kecil, 2 pangkat 1 dan 3 pangkat 1. Jadi FPB-nya adalah 6. Jadi panjang setiap merah dan biru adalah 6 cm. Jadi kita harus memotong pita merah sepanjang 6 cm. Pita biru pun sepanjang 6 cm. Kita masuk contoh soal berikutnya. Ayah bertugas jaga lingkungan setiap 8 hari. Kakak bertugas jaga lingkungan setiap 6 hari. Jika malam ini ayah dan kakak bertugas bersamaan, berapa hari lagi mereka bertugas bersamaan? Ayah bertugas 8 hari kemudian 16 hari kemudian, tambah 8, tambah 8, tambah 8, 32 hari, dan seterusnya. Kakak bertugas 6 hari kemudian. Kalau tugas 6 hari, sekarang tugas hari ini, kemudian si kakak akan bertugas 12 hari kemudian. Kemudian 18 hari kemudian. Demikian seterusnya. Kapan mereka bertugas bersama lagi? Kita harus menentukan soal ini adalah soal kelipatan persekutuan kecil dari 8 dan 6. 8 adalah 2 pangkat 3, 6 adalah 2 kali 3. KPK ambil semua bilangan, yaitu 2 kita ambil. Kemudian pangkatnya harus yang paling besar, yaitu 2 pangkat 3. Yang 3 di sini kita ambil 3 pangkat 1. Jadi KPK dari 8 dan 6 adalah 2 pangkat 3 kali 3, yaitu 24. Jadi ayah dan kakak akan bertugas bersama lagi 24 hari kemudian. Sampai di sini pertemuan untuk hari ini. Nanti di bagian deskripsi ada contoh soal dan kunci jawaban yang harus kalian kerjakan. Terima kasih telah belajar bersama saya. Jangan lupa latihan soal matematika. Mohon maaf jika ada kata-kata yang salah. Salam.